Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kali ini saya Gusti Muhammad Ridwan bersama teman saya Mas Christian Juri akan memaparkan atau mempresentasikan dan mendemokan sebuah aplikasi yang telah kami buat terkait tugas akhir dari Pak Ridi, yaitu mata kuliah pengembangan perangkat lunak. Di sini saya coba mempresentasikan terkait aplikasi absensi pegawai pada instansi BPPAUD Dikmas Kalimantan Selatan, yaitu Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Satker ini adalah salah satu, yaitu UPT dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Republik Indonesia. Ini adalah ruang lingkup atau wilayah kerja dari BPPAUD Dikmas Kalsel yang terdiri dari 13 kabupaten kota. Di sini yang paling utara yaitu Kabupaten Tabalong, berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Dan yang paling selatan yaitu adalah Kabupaten Kota Baru. Kantor ini sendiri terletak di Kota Banjarbaru. Nah, jadi di sini ada alamat. Di sini maksudnya adalah homestay atau tempat tinggalnya para pegawai di BPPAUD Dikmas sebanyak 69 orang yang terdiri dari PNS dan non PNS. Jadi 4 kota ini, yang pertama Kota Banjarbaru tentunya sebagai paling banyak tempat tinggalnya. Yang kedua adalah Kota Banjarmasin, terus Kabupaten Banjar dan Kabupaten Baritokwala. Jadi ada 4 kabupaten kota yang mendominasi tempat tinggal para pegawai. Hal ini menjadi penting karena terkait pengelolaan data kepegawaian terkait absensi, di mana setiap pegawai itu wajib mengisi absensi, hadir ataupun izin atau cuti. Terus yang ketiga terkait tugas luar, dinas luar. Jadi di sini semua itu akan terlacak menggunakan aplikasi yang kami tawarkan ini. Di sini ada beberapa perbandingan di beberapa produk. Yang pertama tentunya ini Google Form. Yang kami maksud di sini Google Form, yang kedua ini adalah Microsoft Form. Nah, yang ketiga adalah GT, ini singkatan dari nama kami. Yang pertama Gusti, ini Tian ya. Jadi Gusti Tian. Jadi di sini ada beberapa fitur memang yang ditawarkan aplikasi ini. Yang pertama tema, tampilan, melaporkan kecepatan, kemudahan, histori GPS. Nah, jadi di semua produk ini memang ada kekurangan kelebihan. Nah, jadi di sini kami menawarkan kelebihannya. Yang pertama adalah terkait history. Jadi setiap pegawai itu bisa mengecek lognya apakah sudah terekam atau belum, dan mengecek kalender terkait hari libur segala macam. Jadi di sini ada fiturnya ya. Yang kedua, yang ini sangat penting terkait GPS locker ini. Jadi setiap absensi itu, maka aplikasi ini akan merekam di manakah titik lokasi pegawai yang bersangkutan. Nah, ini sangat penting karena terkait apakah memang benar pegawai ini masuk kantor atau tidak. Yang kedua, cutinya di mana. Terus yang ketiga terkait dinas luar. Nah, jadi tidak ada lagi pegawai yang cuman surat tugasnya ada tapi tidak melaksanakan tugas dinas luar. Nah, jadi akan terlacak dengan sangat akurat menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya, GT produk ini tentunya dibangun di dua platform. Jadi yang pertama mobile untuk pegawai sendiri, ini sangat mudah dan sangat cepat ya keunggulannya. Di sini menggunakan sistem operasi Android karena memang kami temukan 100% dari pegawai menggunakan Android. Jadi di sini kami desain di Android. Selanjutnya untuk admin kepegawaian itu menggunakan web based. Jadi ini terkait pengelolaan nantinya, terkait pengecekan, pengauditan segala macam itu akan ada di menunya
admin Satker atau kepegawaian. Nah, di sini juga terkait history, setiap pegawai bisa melihat ngecek apakah dia sudah masuk datanya atau belum. Dan ini bisa ngecek per hari gitu loh. Selanjutnya terkait yang paling penting adalah di sini report. Jadi sangat memudahkan bagi admin kepegawaian yang nantinya akan menghitung terkait jumlah uang makan, karena ini terkait kehadiran pegawai tersebut, juga terkait tunjangan kinerja. Nah, jadi sekarang ini memang Satker Pusat memang selain itu gaji juga ada tunjangan kinerja. Jadi sangat memudahkan bagi admin Satker ataupun bagian keuangan untuk menghitung berapakah jumlah total yang harus dibayarkan terkait uang makan harian dan uang tunjangan kinerja. Nah, karena di sini hitungannya berdasarkan absensi. Ini tentunya juga akan membuat pelaporan yang sangat akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Nah, ini yang tadi pernah saya sampaikan di awal tadi. Di sini aplikasi ini kelebihannya salah satunya adalah terkait teknologi GPS yang sangat membantu untuk melacak lokasi ketika absensi. Nah, jadi apakah pegawai itu memang hadir di kantor ataupun tidak, izinnya di mana, dan yang ketiga ini yang sangat penting, ini terkait dinas luar. Jadi surat tugas yang dikeluarkan oleh pimpinan nantinya bisa di cross check dengan mengecek apakah memang benar pegawai tersebut sedang melaksanakan tugas di kota atau kabupaten yang telah ditugaskan. Nah, di sini juga fitur selanjutnya juga nanti akan ini berkaitan dengan terkait honor dinas luar itu, dan juga terkait report. Nah, jadi setiap pegawai memang wajib melaporkan hasil tugas luarnya. Jadi ini sangat membantu sekali menggunakan fitur ini dan aplikasi ini karena disediakan di aplikasinya tersebut. Itulah tambahan fitur dari GT produk ini dibandingkan produk yang lain. Nah, terus ini adalah terkait ini ya, roadmap ya. Jadi saat ini memang Satker ini menggunakan fingerprint ataupun face recognition. Jadi karena saat ini zaman pandemi, tentunya ini sangat mengkhawatirkan karena penularan saat ini salah satunya melalui jari gitu loh, atau tangan. Nah, jadi ini memang sangat dihindari. Kemudian aplikasi yang ditawarkan ini adalah lebih mungkin lebih canggih ya, atau lebih baik kinerjanya, karena di sini cukup dengan install di gadgetnya masing-masing. Kemudian nanti sistem atau aplikasi juga bisa melacak tracking di manakah posisi pegawai tersebut. Yang ketiga, secara histori bisa masing-masing melihat pegawai gitu. Jadi ini sebelum dan sesudahnya. Jadi yang tadinya masih menggunakan manual atau fingerprint, kemudian beralih ke aplikasi mobile. Tentunya ini semuanya bisa diaudit gitu loh. Nah, ini adalah terkait target dokumen atau knowledge yang bisa atau prediksi yang didapat dikembangkan di aplikasi ini terkait jumlah dokumen yang diproses, juga kebiasaan-kebiasaannya bisa akan terlihat di sini karena data-data yang terekam di aplikasi bisa di mining gitu. Terkait bisnis model, jadi di sini instansi sangat banyak untuk penghematan. Yang pertama terkait kertas, kedua waktu untuk manajemennya terkait pelaporan dan segala macam, juga tenaga yang dikeluarkan dalam pengelolaan data pegawai ini. Jadi ini salah satunya keuntungannya dari Satker. Oke, selanjutnya saya persilakan Mas Christian untuk mendemokan produk. Aplikasi absensi yang kami kembangkan ada dua. Satu, aplikasi mobile yang digunakan oleh pegawai untuk melakukan presensi. Yang kedua, aplikasi web yang digunakan oleh admin dan satuan kerja kepegawaian. Langsung saja kita masuk ke penjelasan mengenai aplikasi mobilenya. Absensi, klik absensi. Sini kita perlu login. Sebelumnya saya sudah tambahkan data pegawainya
saya sendiri dan Mas Gusti. Jadi saya bisa langsung login dengan menggunakan new ya, 471674 471674, kemudian klik masuk. Halaman pertama yang kita temukan setelah login adalah seperti ini ketika belum pernah presensi di hari ini. Kemudian kita bisa lihat history dengan klik history. Di sini kita bisa melihat history absensi, kemudian kita bisa klik profil. Ada pegawai, nama pegawai, jenis kelamin, alamat, dan email. Kemudian kita kembali ke home lagi. Untuk melakukan presensi, kita klik presensi sekarang. Klik. Kita bisa memilih status hadir dan izin ya. Kalau kita memilih hadir, kita nggak perlu memasukkan deskripsi. Tetapi kalau kita memilih izin, kita wajib memberikan deskripsi kenapa kita izin. Saya pilih hadir saja, kemudian simpan. Oke. Ketika proses presensi berhasil, maka tampilan home-nya berubah menjadi Anda telah presensi hari ini. Di sini kita bisa melihat tanggal, waktu, dan statusnya. Demikian saja penjelasan dari aplikasi mobile. Aplikasi kedua yaitu aplikasi web yang digunakan oleh admin dan satuan kerja kepegawaian. Untuk mengakses aplikasinya, kita bisa membuka browser dengan mengunjungi link absensi.kofnas.id. Kemudian kita perlu melakukan login, teman-teman. Admin kepegawaian @gmail.com, passwordnya admin kepegawaian juga. Login. Ini halaman pertama yang kita temukan setelah kita berhasil login. Sini kita bisa melihat untuk mengedit profil, Google password, dan foto profil dan logout. Oke. Admin kepegawaian bisa melakukan penambahan dari employee. Ini employee, data Christian sudah dimasukkan ya. Jadi ada 471674. Kalau mau nambah, ID-nya berapa? .com. Oke, simpan. John Doe sudah berhasil ditambahkan. Jadi ketika sudah berhasil ditambahkan, si John Doe ini bisa menggunakan aplikasi mobile tadi. Kemudian kita bisa mengatur usernya, siapa saja yang bisa login ke aplikasi ini. Admin Satker dan admin kepegawaian, kalau mau nambah kita bisa klik tambah di sini. Kita juga bisa mengatur role-nya di sini. Kemudian untuk melihat history dari presensi, kita bisa klik menu presensi, kemudian history presensi. Ini adalah history presensi yang sudah pernah dibuat ya. Kemudian kita bisa klik lihat detail. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman detail dari presensinya dan di mana lokasinya. Siapa saja yang presensi hari ini, kita bisa klik di presensi hari ini. Ternyata hanya ada satu ya teman-teman. Kemudian kita bisa melihat presensi by pegawai ya. Jadi presensi pegawai, kemudian ada list pegawainya, klik lihat presensi ya. Ternyata saya sudah 3 kali melakukan presensi.